Sebagaimana Nabi SAW disucikan dari duniawi dan dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah ini menggambarkan bahwa faqir itu bukan aib, bukan nagas. Faqir itu adalah bisa menjadi syaraf dan karamah, bisa menjadi satu kemuliaan. Kalau faqir atau maskanah, kemiskinan itu adalah satu kehinaan, maka tidak mungkin itu menjadi ikhtiarnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang fakir nanti di hari kiamat, yadkhulu fuqara'u ummati qabla aghniyaihim bi 500 am. Memasuki fuqara umatku sebelum yang kaya-kaya di antara mereka ke surga 500 tahun. Kenapa? Al-aghniya muhasabun fil mahsyar. Orang-orang yang kaya dihisab di hari kiamat di mahsyar, sedangkan fuqara yang saleh mereka yadkhulunal jannah, mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala qablahum, sebelum mereka. Apa yang mau dihisab? Enggak ada apa-apanya. Yang kedua, bukan ghina itu adalah syaraf dan karamah. Bukanlah kekayaan itu adalah merupakan satu kemuliaan, enggak ada. Jangan kamu menganggap kalau semakin kaya berarti semakin mulia. Enggak. Yang paling agil di atas dunia ini adalah az-zahid, orang yang zuhud. Bukan at-tami' al-wal-haris, bukan orang yang semangat untuk urusan duniawi. La, bukan agil itu. Wa yajma'uha, kata Nabi, man la aglalah. Yang mengumpulkan dunia ini man la aglalah, orang yang tidak punya akal. Kenapa? Lawang akan dimiliki sama orang lain kok. Jangan duduknya itu cari yang tempat longgar sana. Jangan di jalan. Kebiasaan orang-orang ini. Wa yajma'uha man la aglalah. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimil aql. Laukan ya'gil kana afkar. Yang semangat tamak dengan urusan dunia, amal basirah, mata hatinya buta. Adimul aql, gak punya akal. Laukan ya'gil kana afkar. Kalau dia tadi itu mikir, kalau dia punya akal, ada pikirannya. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha. Dia akan mikir fana ini dunia. Wa fi gillat ghinaha. Kalaupun umurnya panjang dia bekerja, yang dapatkan sedikit daripada dunia. Ini dapat berapa persen daripada seluruh dunia ini? Wafi kathrat anaha, payah, susah payah untuk dapatkan sekian itu. Waduh, 1 miliar itu sekian tahun. Lakin surga yang dia bisa dapatkan biusur. Raka'atan qabla al-fajr, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Taysir. Faham? Masyaallah. Taqaddam ya Idrus. Lidzalik la tata'akhkhar fil maji'. Faham? Masyaallah. Karena itu sampai Nabi SAW bersabda, ittala'tu fil jannah au utli'tu fil jannah faraitu aktsara aliha al-fuqara wa tala'tu fin nar au utli'tu fin nar faraitu aktsara aliha an-nisa. Aku melihat surga yang paling banyak masuk surga itu orang fuqara. Aku diperlihatkan neraka yang paling banyak, yang neraka itu an-nisa, al-fuqara. Yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naam. Ada dikatakan Syagigul Bilkhi pernah berkata begini, ya faqiru la tashtagil wa la tat'ab fi talabil ghina. Orang fakir, jangan kamu susah payah untuk cari kekayaan. Fa innahu idza gusima lak al-faqru la takunu ghaniyan. Kalau sudah takdirnya kamu fakir enggak mungkin kaya itu. Hah? Kalau begitu, kalau inti sudah takdirnya jadi fakir, ya jadi kaya sholat, kaya zikir, kaya yang lainnya. La tut'ib nafsak, khalas. Kalau inti sudah takdirnya jadi orang miskin, ya sudah. Perkaya ibadahnya kamu. Perkaya zikirnya kah? Zikirnya kamu. Ada satu riwayat hadis Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad itu membawakan di kalamnya itu. Hadis itu hadis qudsi, inna min ibadi man la yuslihuhum illa al-faqr walau aghnatuhu la batar. Wa inna minhum man la yuslihuhum illa al-ghina walau afgartuhu la kafar. Di antara hamba-hambaku itu ada yang tidak menjadikan dia baik kecuali al-faqr, menjadi orang fakir. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kalau aku kasih kekayaan, dia akan jadi orang sombong. Jadi Fir'aun nih. Di antara hambaku juga ada yang tidak menjadikan dia menjadi baik kecuali al-ghina, kekayaan. Kenapa? Kalau aku jadikan fakir, la kafar, biasa kufur nanti dia. Bisa sarik, bisa macam-macam. Lah kalau kamu, terus sikap kita bagaimana? Terima takdirnya Allah. Kalau ente misalnya ditakdir fakir, sekarang saatnya kamu mengkayakan dengan ibadah. Kalau kamu ditakdir menjadi ghani, sekarang saatnya kamu mensyukuri itu ghina dengan menginfakkan harta kamu kepada orang-orang muhtajin yang memerlukan bantuan kamu. Khalas. Tugasnya kamu itu situ. Asyukur wassabar. Asyukur wassabar. Nah, cuma di sini mana yang lebih afdal antara as-sabar dan syukur, ada khilaf. Min haitsun nafa', daripada manfaat, ada menyatakan al-ghaniyus syakir afdal minal faqiris sabir. Yang kaya yang syukur lebih afdal daripada fakirus sabir. Kenapa? Yang kaya itu bisa bantu fuqara'ul masakin, bisa bantu dakwah, bisa bangun masjid, bisa bangun itu dan ini haitsun nafa'. Nah, kemudian ini yang disebut al-afdal di sini adalah kasratus thawab. Banyaknya pahala. Yani aktsaru thawaban wa ajran. Lebih banyak pahalanya. Karena bisa sedekah, bisa untuk jihad, bisa untuk yang lain-lainnya. Tapi ada yang mengartikan al-afdal al-ashraf, yang paling mulia. Ini biasanya orang-orang tasawuf ini. Dia menyatakan la al-faqirus sabir afdal daripada ghaniyus syakir. Ini itu kalau di kalamnya Syekh Abdul Qadir ini apa itu? Al-faqirus sabir afdal minal ghaniyus syakir. Iya, kalau di kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Al-ghaniyus syakir.
Iya tahu. Enggak sebelumnya. Al-Ghaniyus Syakir afdal minal faqir sabir. Itu ya. Nah ini ala hadal qaul. Tapi ada lagi yang lebih afdal dari itu. Afdal minal kul. Al-faqirus sabirus syakir. Afdal minal kul. Dapat dua magam ini. Magamus sabar dan magamus syukur. Magamus sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Magamus syukur wa qalilun min ibadiyash syakur. Setan itu bersumpah untuk mengganggu manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, untuk menghalangi untuk menjadi syukur ini. Tapi kalau bisa menjadi faqirus sabirus syakir, afdal minal kul. Afdal daripada semuanya. Jadi faqir dan sabar dan syukur ini dua sayap yang bisa menyampaikan ke derajat yang tertinggi ini. Habib Abu Bakar Gresik ketika kena sakit seperti stroke itu, beliau merintih di hadapan orang-orang karena sakit. Kata Abu Bakar, jangan kamu anggap aku merintih ini karena sikayah, karena aku mengeluh dengan sakit inilah. Zahirnya ana tahan ini untuk mendapatkan sabar, tapi batinnya ana syukur kepada Allah dengan adanya ini, sehingga dari musibah ini ana dapat dua martabah, dua magam, magamus sabar wa magamus syukur, kata beliau. Magamus sabar wa magamus syukur. Karena itu aulia Allah itu kalau dia sakit tadi itu eman hilang. Eman dia tadi hilang dari itu sakitnya itu. Kenapa? Karena dia sekaligus dapat dua magam itu situ. Bisa syukur, bisa sabar dan bisa syukur. Bisa sabar dan bisa syukur. Masya Allah. Kalau kita kan enggak kan? Dianggap kalau tambah kaya dapat magam kita. Kalau dia semakin terhormat dapat magam lah, bukan itu. Ya, sabar dan syukurnya ente itu yang akan bisa menghasilkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba itu pintunya dibuka yang bisa. La ilaha illallah. Nah, sehingga di antara mereka ini begini berkata, alamatu sukhtillah al-abdi khaufuhu minal faqr. Tanda Allah itu benci kepada hambanya kalau dibuat hamba itu takut, khawatir dengan kefakiran. Subhanallah, nanti lihat. Orang kalau dia tadi itu sekalipun berjuta-juta harganya, bermiliat-miliat hartanya, tapi kalau sudah khauful faqr, dia akan ketakutan dengan khauful faqr, bakhil jadinya. Ente lihat mereka yang korupsi itu apa alasannya? Padahal dia sudah kaya raya. Dia takut melarat, khauful faqr. Akhirnya dia nyolong, dia menjadi tami, dia haris, menjadi orang tamak. Orang ambisi, khauful faqr. Karena itu, tapi Nabi kan berlindung daripada faqr. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya, kalau orang biasa kita ini khauful faqr karena takut kufur. Khauful faqr karena takut kufur. Kadal faqru an yakuna kufran. Ini Quran awam. Loh, apakah Nabi itu takut kufur? Ada, Nabi enggak takut kufur. Tapi kenapa Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal faqr? Nah, Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan hidup sezaman dengan Abdullah Haddad. Murid-muridnya Habib Abdullah al-Haddad hadir majlisnya Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan. Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan bertanya kepada murid Abdullah Haddad, mal murad
bisti'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal faqr. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Apa yang dimaksud dengan Nabi minta perlindungan daripada fakir? Muridnya ini jawab, ya yang dimaksud itu yang bisa yu'addi ilal kufur, yu'addi ilal fasad, itu dan ini. Dia Habib Ahmad bin Unduar senyum. Pulang murid-muridnya dikasaf sampai Haddad. Mada yas'alukum? Habib Ahmad bin Unduar tanya begini, kamu jawab. Ya saya jawab begini. Jangan pernah menjawab. Dia bukan tanya untuk ente jawab. Seharusnya kamu kembalikan. Afiduna ya Syekh. Afiduna ya Syekh. Kasih kami tambahan ilmu ya Syekh. Biar beliau yang nanti mentafsirkan. Bukan ente yang mentafsirkan. Bukan karena Habib Ahmad bin Umar Linduan tidak tahu. Ini ngajari adab di depannya Syekh. Jangan merasa lebih alim di depannya Syekh. Jangan merasa lebih hebat di depannya Syekh. Kembali lagi, besok Habib Ahmad bin Unduan tanya lagi dengan tanya yang serupa. Apa yang dimaksud dengan qaulun Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Baru murid menyatakan afiduna Syekh. Maka Habib Ahmad bin Unduan huwa khauful faqr. Bukan fakrnya yang ditakuti oleh Nabi, tapi khauful faqr. Ada mudhaf yang mahdhuf. Allahumma inni a'udzubika minal faqr, ay min khaufil faqr. Dari takut fakir. Kenapa? Khauful faqr ini yang berbahaya. Kalau fakirnya bagi para anbiya itu syiar. Bagi aulia itu syiar, itu merupakan satu kebanggaan. Itu merupakan satu kebanggaan. Ya Musa, idza adbara, idza aqbala ilaika dunya faqul dhanbun ujjilat 'uqubatuh. Wa idza aqbalat ilaika dunya faqul dhanbun ujjilat 'uqubatuh. Wa idza adbarat minka dunya faqul marhaban bi syi'aris salihin. Ai idza ja'aka dunya, kalau sudah datang itu dunia wahai Musa, inti harus merasa, waduh, ini ana disibukkan di dunia sebelum sibuk akhirat nih. Sibuk dunia inti menghisap hartanya inti, sibuk di akhirat inti dihisap dengan hartanya inti. Dambun ujjilat uqubatuh. Dia merasa ini adalah dambun, bukan syarafun. Tapi kalau sudah kamu itu ditinggalkan sama dunia, faqul marhaban bi syi'aris salihin. Itu syi'arus salihin. Bisa kira-kira. Inti kalau jadi dai enggak dapat duit, marhaban bi syi'aris salihin. Kalau dapat duit, dzambun ujjilat uqubatuh. Bisa inti. Karena itu kita enggak termasuk solihin kita ini. Kenapa? Karena bisa masih berharap dunia kita ini. Hati-hati. Ya ini khauful faqir ini jadinya. Khauful faqir. Nah, dihitung bensinnya biro, amplop biro ya. Bukan pahalanya berapa yang dihitung itu sama orang sekarang. La ilaha illallah. Ala kulli hal, kalau jadi fakir jangan ingin jadi kaya. Kenapa? Karena akhirnya jadi kamu tadi itu bukan fakirus sabir nantinya. Akhirnya kamu akan menjadi sakhit daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kepingin kaya dengan segala cara nantinya. Atau berpenampilan seperti orang kaya nantinya. Utang mobil, utang rumah, utang semuanya. Mati bukan mewariskan uang tapi mewariskan utang. Akhirnya anaknya yang harus bayar kalau mampu, kalau enggak anaknya diusir dari rumah itu. Rumahnya mobilnya disita, semuanya diambil semuanya.
Nah, akhirnya mewariskan aib kepada keluarga nantinya. Nggak usah gebur-gebur gitu. Ya ini yang dikatakan fakirul mukhtal. Fakir sombong. Mau berpenampilan seperti orang kaya nanti ini. Ini orang-orang yang tidak, yang salasatun la yandurullah ila yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, di antaranya fakirun mukhtar. Kemudian kalau kamu jadi orang kaya, jangan kamu tadi itu benci untuk menjadi orang fakir. Nah, jangan sampai anak ini melarat. Kalau perlu habiskan hartanya kamu sehingga jadi melarat. Kenapa? Ini maksudnya. Ini kalau total inti. Kalau enggak ya separuh lah. Nah, nanti anak rugi, nanti anak butuh, kamu bakal akan butuh. Kamu bakal akan rugi. Inti kira tambahnya harta, enggak tambah rugi inti. Inti akan tambah rugi. Jadikan itu amal soleh. Kamu enggak akan merugi. Sebaik-baik orang kaya yang dia tidak membenci menjadi orang fakir. Ini bahlul ini. Dulu dia kaya, dihambur-hamburkan fulusnya. Kalau itu adalah fi masalih, itu bukan menghambur-hamburkan. Kalau bukan fi masalih, baru menghambur-hamburkan. Lah kalau dibuat main gafle sampai entek, ya, main kartu sampai habis, lain lagi itu. Tapi kalau fi masalih, jadi masjid itu nggak ada muskilah, asal kamu menjadi orang yang sabar setelah menjadi fakir. Atau kamu tadi itu tidak membenci diperlakukan seperti orang fakir, kaya tapi dia kumpulnya sama orang fuqara ul masakin, mau dia makanan-makanan orang fakir juga mau. Kemudian dia tadi itu kurang dihargai sama orang seperti orang fakir juga biasa, hidup dalam keadaan sederhana, itu sebaik-baik aghnia. Karena Imam Sufyan Tsauri, beliau itu kalau hadir majlis, yang dihormati di majlisnya dia itu orang fuqara. Orang fuqara ditaruh di muka semuanya, aghnia taruh di belakang. Kurang dihargai yang aghnia. Hatta yatamanna al-aghniya'u an yakunu fuqara. Sampai berharap yang fakir-fakir ini untung ya, yang kaya-kaya nyatakan untung ya jadi orang fakir bisa dekat sama Imam Sufyan Tsauri. Kenapa? Karena pelayanannya lebih dimaksimalkan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Yang fakir semakin tidak dihargai, tapi justru yang fuqara yang aghnia walau mayusalli, walau tarikus shalah muhtaram. Walaupun dia tadi itu zanil muhsan muhtaram, walaupun asi, dia itu dihormati. Karena itu berbalik zaman tadi itu, nas'alullah al-afiyah. Karena itu jangan sekali-kali menganggap bahwa kefakiran itu aib. Asal kamu menjadi orang yang sabar, maka kefakiran itu adalah syaraf, kemuliaan bagi kamu. Dengan jangan kamu menganggap kekayaan itu adalah syaraf, bahkan kekayaan itu akan menjadi aib bagi kamu kalau kamu tadi itu adalah menjadi orang yang bakhil, orang yang tidak siap untuk mengorbankan hartanya kamu untuk dinullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.